Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di dalam program kesayangan kita semua, Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari Bapak Ibu, berapapun kita yang sudah mengikuti, hadir, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Karena saya percaya di hadirat Tuhan kita pasti akan menemukan kekuatan, di hadirat Tuhan kita pasti akan menemukan kelegaan dan damai sejahtera. Oleh sebab itu, mari kita mulai ibadah menara doa kita siang hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami sampai detik ini dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan. Kami diberi Tuhan anugerah untuk kami boleh memuji menyembah nama Tuhan. Karena kami tahu waktu yang terbaik adalah waktu kami duduk diam di hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, tangan-Mu akan menjamah setiap kami. Sehingga setiap kami Tuhan boleh mengikuti menara doa dan melihat keajaiban Tuhan, karya Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih Bapakku, beracalah dari awal pertengahan hingga akhir. Dan biar nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Siang ini Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebab 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Dia ada bersama dengan kita. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. jamahlah kami,
penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Glory, glory, ku sembah. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Terima kasih. Glory, glory. Oh, haleluya. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, Oh, ku sembah. haleluya. Glory, glory. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Terima ku kasih. Glory, glory. Terima kasih. Ku sembah, ku sembah. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat. Ku sembah. Haleluya, haleluya. Kami puji namamu. Kami menyembah Tuhanku namamu. dahsyat. Tuhanku luar biasa. Kami Mujizatnya menyembah dinyatakan namamu. bagi gerejanya. Lawatanmu dinyatakan. Roh Kudusmu bekerja. Perkara-perkara ajaib engkau lakukan bagi umatmu. Perkara-perkara yang ajaib. Anugerah-anugerahmu yang lebih besar kau tunjukkan kepada umatmu. Sendiri tukuru lama ya sandayara lama. Urata kara lama ya sekata kara lama ya su. Ya lama sembah nama Tuhan. Sembah Dia. Ya lalamaya sagara lalamaya su. Ya Bapa. Lalamaya sandaya lalamaya tu. Glory, glory, glory. Glory, glory. Perbuatan-perbuatan ajaib-Mu Tuhan, pasti Engkau nyatakan lagi. Pertolongan-Mu yang ajaib, pekerjaan Roh-Mu yang menyucikan, pekerjaan Roh-Mu yang menghibur, pekerjaan Roh-Mu yang menyadarkan akan dosa. Itu bekerja kuat di jemaat AGCC. Terima kasih. Pekerjaan Roh-Mu yang menghibur. Haleluya. Jikalau roh Tuhan ada pada gurun, dibuat menjadi kebun buah-buahan. Dalam nama Yesus, ada sungai roh di mana tumbuh-tumbuhan dapat berbuah, mengalir, terus berbuah lebat. Karena ada sungai Roh Kudus itu mengalir dari bait suci-Mu. Sungai roh itu memberi kehidupan kepada jemaat-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
Kami mencari Jamahlah wajah-Mu. kami Pada siang hari ini di menara doa penuhi ini, kami terus membangun dengan manusia roh kuasa kami. Tuhan Kami mencari Maha wajah-Mu terus, Tinggi. Tuhan. Kami terus mencari Ku wajah-Mu. buka hati Haleluya. menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Ku kami buka mencari hati wajah-Mu terus, Tuhan. menyembah-Mu Haleluya, Yesus. haleluya, kami angkat hati kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Mari Tuhan jamah kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes, benar Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Yang sakit disembuhkan, Oh, yang sakit liver, yang sakit stroke, yang sakit gula, diabetes buka disembuhkan. hati Tuhan. Disembuhkan menyembah-Mu Tuhan. Yesus. Oleh bilur Yesus disembuhkan. Asma disembuhkan Jamahlah Tuhan. kami, Disembuhkan secara mujizat. penuhi Tidak masuk kami akal, tidak dengan bisa kami kuasa pikirkan. Tuhan Tetapi Tuhan sanggup Maha melakukan. Tinggi. Haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami. Hati yang keras diubahkan, tinggi hati direndahkan. Haleluya. Kuasa Tuhan Maha Tinggi. Jamahlah kami, Penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Kami lemah rindu dikuatkan, Tuhan yang menjamah malas setiap dibuat hidup semangat, kami. Karena kami rajin, perlu jamahan teliti. Tuhan. Dalam Karena nama Yesus. tanpa jamahan Tuhan kami tidak mampu menjalani kehidupan kami ini. Kami tak ingin Tuhan dan kami tak dapat jalan sendiri tanpa-Mu. Kami membutuhkan tangan-Mu, kami membutuhkan jamahan-Mu atas hidup kami, agar setiap perjalanan hidup kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan kami Yesus. Dan kami percaya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan melalui setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini. Dan kami yakin dan percaya ketika nama-Mu dimuliakan, kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan kami akan melihat dengan mata kepala kami, dan kami mau menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan untuk terus memuji-Mu, kami mau terus untuk hidup di dalam hadirat-Mu, karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, ada pemulihan, khususnya bagi keluarga kami, bagi gereja kami. Kami percaya di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu terjadi pemulihan untuk seluruh jemaat AGCC GBT Kota Kudus. Terjadi mujizat
terjadi mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap belenggu dilepaskan, setiap keterikatan Tuhan patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu AGCC GBT Kota Kudus akan menjadi gereja yang penuh dengan berkat Tuhan. Karena kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami mengandalkan kekuatan Tuhan yang hidup. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan kami tidak ada apa-apanya. Kami tidak bisa bahkan dengan kekuatan kami. Tetapi dengan kekuatan dari Tuhan, maka kami dapat melakukan perkara-perkara besar yang ajaib dan dahsyat di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, siang hari ini Engkau akan bekerja, Engkau akan mengurapi. Khususnya besok minggu kami akan beribadah, dan nanti malam ada ibadah youth. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau beracara, di dalam nama Yesus Engkau ada di tengah-tengah pujian kami, di tengah-tengah penyembahan kami. Sehingga saat namamu ditinggikan, saat namamu dipuji dan disembah, Engkau akan mengirimkan berkat-berkat-Mu. Engkau akan menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan kami. Kami percaya berkat-berkat-Mu dicurahkan dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih sehingga jemaat yang datang tidak pulang seperti mereka datang, tetapi mereka boleh pulang dengan membawa berkat yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangku-bangku yang kosong kami percaya dipenuhi dengan jiwa-jiwa dari timur, utara, selatan, barat. Di dalam nama Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa berdatangan, khususnya mereka yang belum mengenal Tuhan. Mereka yang belum mengenal Tuhan, Tuhan Kau jangkau hatinya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mereka boleh mencari wajah Tuhan. Mereka boleh dimenangkan untuk kerajaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu itulah yang menolong setiap kehidupan kami, menuntun kami, sehingga kami tidak jatuh sampai tergeletak, tetapi kami boleh terus ada di dalam rencana-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online, saudaraku sekalian. Bacaan firman Tuhan hari ini ada di kitab Wahyu pasal 3, 4, dan 5. Saya harap saudara dengan tekun mengikuti acara ini. Terlebih harapan saya sudah bisa membacanya atau mendengarnya. Mengapa kita perlu membaca dan mendengar? Karena setiap prinsip-prinsip kebenaran yang kita dapatkan setiap hari itu akan membentuk karakter kita. Tanpa sadar, prinsip-prinsip kebenaran Alkitab itu menjadi ukuran, menjadi timbangan dalam pikiran dan hati kita. Contoh, kita berulang-ulang membaca, kita mesti rajin, kita mesti berusaha. Harta yang cepat diperoleh itu akan cepat habis. Nah, itu akan membentuk prinsip kita untuk rajin, untuk harta itu dikumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Itu prinsip. Kemudian prinsip apalagi, saudaraku, kita harus berkeadilan, ya, kita harus berbelas kasihan. Jangan kalau lihat batu di depan orang buta engkau biarkan saja. Kita mesti punya prinsip belas kasihan. Dan juga kita mesti punya prinsip mendidik. Di Alkitab ini ada prinsip mendidik. Makanya anak-anak saya sering protes. Papa kalau sama orang lain kok tidak keras. Kalau sama anak, sama keluarga sendiri kok keras.
Ya karena kalau orang lain saya tidak bertanggung jawab punya prinsip mendidik. Orang maaf mau kurang ajar, mau males, mau hidupnya gak karuan itu di luar tanggung jawab saya. Tetapi sebagai kepala keluarga, sebagai hamba Tuhan, saya membaca Alkitab diberitahu ada prinsip mendidik. Selama saya masih hidup sebagai kepala keluarga, prinsip mendidik di keluarga itu ada. Dan itulah yang membentuk kita, saudaraku. Jadi hidup kita ini tidak semau kita. Hidup kita ini ditentukan seberapa banyak firman Tuhan yang kita baca, kita mengerti. Dan firman-firman prinsip-prinsipnya itu mempengaruhi sikap tindakan kita. Saudaraku, itu sebabnya sangat penting. Kalau kita tidak membaca terus, merenungkan firman, hidup kita tidak dipengaruhi oleh firman Tuhan. Sehingga hidup kita dipengaruhi oleh keinginan kita sendiri, kemauan kita sendiri. Padahal yang paling penting, hidup kita itu dipengaruhi oleh kemauannya Tuhan. Prinsip-prinsip Tuhan, hukum-hukum Tuhan, itu yang menjadi hukum-hukum kita juga. Menjadi prinsip-prinsip hidup kita juga. Puji nama Tuhan, hari ini saya ingin membandingkan di dalam jemaat Sardis, karena pasal 3 ini jemaat yang dituliskan ayat 1. Jemaat Sardis dikatakan ayat pasal 3 ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Tuhanku. Tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Tuhanku. Ada banyak pekerjaan yang kita lakukan. Minimal dari 100 pekerjaan, minimal kita harus ada 3, 4 atau 5 yang sempurna. Perhatikan, Tuhan bukan Tuhan yang egois. 100 pekerjaan yang dilakukan 100 sempurna. Oh tidak. Tuhan minta dari 100, ini umpama, 100 yang kau kerjakan itu paling tidak ada 1 yang sempurna. Ada 3 yang sempurna. Ini permintaan Tuhan. Masa dari 100 pekerjaan 1 pun gak ada yang sempurna. 1 pun gak ada yang beres, 1 pun gak ada yang rapi. Saya sebagai manusia yang bekerja secara hari-hari biasa, saya masih bisa masak sedikit, masih bisa nyuci, masih bisa mobil, AC, listrik. Dan itu tidak sempurna karena saya tahu sedikit-sedikit, saya mengerjakannya tidak sempurna. Tetapi ada beberapa hal yang memang menjadi tanggung jawab saya harus bisa menunjukkan bahwa saya mengerjakannya full, totalitas yang paling baik. Yang bisa saya berikan. Begitu saudaraku ya. Haleluya, haleluya. Dan Tuhan menuntut pekerjaan kita yang paling baik. Semampu kita tentunya. Tuhan juga tidak mungkin menuntut orang yang punya kapasitas 1 talenta diminta untuk jadi 10 talenta. Tidak. Tuhan meminta 1 talenta menjadi 2. Artinya apa? Engkau kerjakan dengan teliti, sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, maksimal begitu saudaraku. Nah ini jemaat Sardis ditegur Tuhan. Kemudian yang dipuji Tuhan adalah jemaat Philadelphia. Di dalam Wahyu pasal 3 ya. Dikatakan ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun kau menuruti firmanku dan kau tidak menyangkal namaku. Kekuatanmu tidak seberapa tapi nurut firman. Artinya apa? Yaitu tadi seperti orang yang dipercayakan 1 talenta tapi dia kerjakan dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan 1 talenta lagi. Enggak perlu dibandingkan dengan yang punya 5 talenta jadi 10 talenta, tidak perlu. Tetapi asal 1 talenta itu dikerjakan, aku tahu ya, engkau punya kekuatan tidak seberapa. Andai kata ekonomi ini kekuatan tidak seberapa, katakan punyanya 1 juta.
ya dia bisa kembangkan menjadi 2 juta. Ya kan? Tetapi itu harus dilakukan dengan sungguh, sepenuh hati. Nah ini yang ditegur di jemaat Laodikia pasal 3. Engkau kaya, engkau merasa hebat, tapi engkau buta, engkau miskin, pakaiannya bagus tapi engkau telanjang. Mengapa? Karena mereka melakukannya tanpa hati. Itu sebabnya sangat diperlukan di dalam pekerjaan sehari-hari, dalam pelayanan, mengerjakan apapun, mari kita lakukan dengan sepenuh hati. Saya katakan tidak semua yang kita lakukan sepenuh hati. Ya, mungkin yang hobi burung, dia pelihara burung sepenuh hati. Tapi kalau dia pelihara kelinci, enggak sepenuh hati, ya enggak apa-apa. Tidak semua harus sepenuh hati. Dalam arti kata sepenuh hati yang menghasilkan hal yang maksimal. Tapi minim ada, tadi saya katakan di antara 100 itu ada 3, 4 yang sepenuh hati yang menghasilkan hal yang maksimal. Ada orang yang masak sepenuh hati sehingga masakannya enak. Ada orang yang masak tidak sepenuh hati, akibatnya enggak enak. Ada orang menari sepenuh hati, penari-penari tamborin, ada yang enggak. Ya mungkin menurut dia sepenuh hati tapi tidak sehebat orang yang betul-betul sepenuh hati. Dalam tanda petik memang ada ada roh di dalam tariannya. Saya tiap pagi habis jalan pagi di Balai Kejagung saya ikut senam. Di antara 40 orang yang senam itu saya perhatikan ada yang betul-betul sepenuh hati senam gerakannya ya. Tapi lebih dari 30 orang dari 40 orang itu hanya asal. Kalau angkat tangan ya asal angkat tangan. Kalau disuruh kakinya dibentangkan ya hampir 30 orang itu asal gitu. Tapi saya perhatikan yang 10 orang itu kurang lebih itu sepenuh hati sungguh-sungguh mirip seperti instrukturnya lakukan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang terjadi. Nah itu sebabnya Tuhan ingin pekerjaan kita sempurna. Sepenuh hati. Kalau engkau karyawan, ayo sepenuh hati. Mungkin di rumah engkau, ya karena kesibukanmu engkau di rumah tidak bisa sepenuh hati. Karena waktu, tenaga pikiranmu tersita di tempat kerjamu. Ya enggak apa-apa di tempat kerjamu yang sepenuh hati. Ya, tapi jangan sudah di rumah mengerjakan pekerjaan rumah enggak sepenuh hati. Di tempat kerja enggak sepenuh hati. Sehingga Tuhan mengatakan tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Ingat saudaraku, Tuhan ingin kita melakukan yang terbaik. Karena di dalam kita ini ada Roh Kudus. Ada rohnya Tuhan. Itu sebabnya roh Tuhan itu ingin hasil yang baik, maksimal. Ya, saudaraku, tahun lalu ada jemaat yang anaknya ulangan di sekolahnya agama Kristen. Kemudian ibunya tanya sama saya, Pak ada 3 persoalan, 3 soal yang sulit ya, yang anak saya nggak bisa, saya tanya Bapak. Nah saudaraku, kemudian saya jawab dengan singkat tidak sampai beberapa menit 3-3-nya. Setelah pulang di rumah saya kirim ayat-ayatnya, saya kirim kasusnya, ceritanya ini kenapa bisa sampai begitu. Kemudian jemaat ini bilang, loh ternyata hebat ya Bapak ya, padahal itu di Alkitab setebal itu gitu. Iya saya bilang, ya itu pekerjaan saya. Dari saya muda ya 35 tahun ya terus bergulat di Alkitab. Ya pastilah saya bilang, pastilah harus begitu gitu. Nah saudaraku, betapa memalukannya kalau ada yang bertanya kemudian kita enggak bisa. Padahal kita pendeta. Pendeta ya harus tahu Alkitab. Kalau pendeta ditanya astronomi ya enggak bisa. Kalau pendeta ditanya soal kedokteran ya enggak bisa. Makanya saya sebagai pendeta tidak mau berbicara soal vaksin dan sebagainya. Karena apa? Karena saya jujur tidak mengerti. Saya bukan dokter.
Ada pendeta yang terkenal di YouTube memprediksi ekonomi tahun sekian-sekian. Saya pikir, waduh, terlalu hebat. Terlalu Tuhan memberikan hikmat, katanya penglihatan. Enggak akan Tuhan pendeta ya diberi penglihatan, Daniel ya diberi penglihatan tentang kerajaan sorga. Enggak ada Daniel diberi penglihatan nanti ekonomi dunia bagaimana, tidak ada. Ya, saudaraku, mari terus belajar firman Tuhan, terus tekuni firman Tuhan. Minimal kebenaran-kebenarannya akan mempengaruhi sikap, perbuatan, tindakan-tindakan kita sehingga kita selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali beraktivitas. Kiranya ketekunan, kesempurnaan, ketelitian, kesungguhan itu menjadi bagianmu dalam melakukan tugas sehari-hari maupun pelayananmu kepada Tuhan. Menjadi yang sempurna, yang paling baik yang kau bisa, yang kau lakukan. Dan lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Kiranya keberhasilan, prestasi, upah yang terbaik juga akan Tuhan limpahkan dalam hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku berkati kalian semua. Amin. Sampai jumpa besok hari Minggu. Saya tunggu di ibadah raya. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita. Ajak teman saudara famili yang mungkin kendor malas, ajak mereka. Bye-bye, Tuhan memberkati.